Izin rekam kawan-kawan semua, kakak-kakak peserta PKG PJOK Jabar Kabupaten Sukabumi kelas 009. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Malam. Sehat ya kak ya semuanya ya. Kakak-kakak, alhamdulillah. Kak Yusuf, tugas gimana Kak Yusuf? Tugas Alhamdulillah Kak, baru tahu dari Pak Andre barusan. Masya Allah, Pak Andre masih tahu kalau ada tugas. Maklum, nggak usah ke Arab, ternyata pekerja itu banyak di kita juga ya. Iya betul. Kakak-kakak semua, untuk mengawali kegiatan tatap maya pada pertemuan sekarang kakak-kakak akan membahas komunitas belajar di modul 3.1 ya kakak-kakak. Kita mulai ke modul yang baru kakak-kakak semua setelah melaksanakan aksi nyata. Untuk mengawali kegiatan ini, mangga Pak Agus, untuk Pak Agus apa Pak Wali atau mau giliran yang lainnya? Ya. Pak Rahmat barangkali ya Pak Agus, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuki pertemuan tatap maya yang berikutnya yang udah masuk ke modul 3 ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, izinkan saya share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, kakak-kakak. Oke, kita masuk kepada modul 3.1 yaitu terkait dengan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing ya, ataupun misalkan bagaimana sih komunitas belajar itu harus berdiri dan seperti apa. Mungkin kakak-kakak tadi sudah saya coba melihat di LMS ada beberapa yang sudah menjawab pertanyaan terkait kekuatan pemahaman di komunitas belajar kali ini. Oke, kakak-kakak, kita barangkali ada yang direvisi kakak-kakak untuk kesepakatan bersama. Cukup ya kak ya? Cukup ya. Seperti biasanya kita berarti menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun mau mengucapkan sebuah pendapat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak semua. Oke, baik kakak-kakak, ini terkait dengan modul 3.1 ada indikator utama capaian khusus modul terkait dengan komunitas belajar ini ya kakak-kakak. Ini indikator bersamanya. Pertama, guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Yang kedua, guru dapat memahami konsep
kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Yang ketiga, guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Yang keempat, guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah kakak-kakak masing-masing. Capaian khusus modul ini, satu, kakak-kakak ada 3 yang memang warnanya berbeda ya Kak ya, warna merah. Yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya KBS ataupun komunitas belajar sekolah, serta hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik kakak-kakak semua. Yang kedua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS yang kakak-kakak nanti mungkin akan akan lakukan ya di sekolahnya masing-masing kakak-kakak. Terus yang ketiga, merancang program kegiatan KBS. Yang terakhir, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS. Ya, dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah kakak-kakak pelajari semua. Oke, baik Kak. Ini tujuan dari sesi kita kali ini. Ada 3. Yang pertama, kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam aset sekitar apa saja gitu di dalam sekolah kakak-kakak masing-masing dalam mengembangkan KBS ataupun komunitas belajar sekolah kakak-kakak semua. Yang ketiga, mampu merancang program kegiatan KBS kakak-kakak semua ya. Jadi ini tujuan sesi kita pada pertemuan tatap maya di modul 3.1. Oke kakak-kakak, ini ada rencana moderasi ya yang sudah kita lakukan kakak-kakak terkait dengan modul 3.1 komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Yang pertama itu pembelajaran 1 komunitas belajar. Ini kakak-kakak sudah mengelaborasi tadi ya di LMS 1 jam pelajaran asinkronus ya. Artinya kakak-kakak sudah melakukan elaborasi 1 JP terkait dengan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama itu kakak-kakak sudah mengutarakan alasan dan tujuan membentuk KBS di sekolah kakak-kakak masing-masing. Terus pengertian komunitas belajarnya seperti apa. Pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK ya kakak-kakak. Nah, sekarang kita memasuki kuat pemahaman asinkronus ya yang sekarang kita lakukan yaitu 3 jam pelajaran tatap maya. Lumayan ya kakak-kakak ya. Untuk 3 jam pelajaran ini lumayan nih malam Jumat Kak Sam ya. 3 jam pelajaran di malam Jumat lumayan tantangan ya kakak-kakak semua, tapi luar biasa kakak-kakak tetap hadir ya untuk mencoba melakukan bagaimana mengupas komunitas belajar di sekolahnya kakak-kakak masing-masing. Boleh di-applause kakak-kakak dengan memberikan reaction. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, berarti ini Kak, ini rencana moderasi yang akan kita lakukan. Ini tatap maya 1, 3 JP. Nanti besoknya kita ke tatap maya 2. Ya, ini yang 3 JP. Lumayan padat Kak ya. Jadwal kita semua ya di PKG PJOK ini di hujung ya, di PKG PJOK ini. Harus semangat Kak. Oke, yang pertama itu mempresentasikan rancangan program KBS yang kakak-kakak mungkin nanti akan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Memperhatikan pemaparan instruksi tentang KBS ya Kak ya. Nanti mungkin juga ada refleksi terkait dengan KBS ini. Nanti kakak-kakak mungkin dimoderasi akan membuat menjawab sebuah pertanyaan, 5 pertanyaan. Nanti mungkin kita coba untuk belajar di Figma ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak,
mungkin sudah baca di LMS terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah ya, ataupun KBS. Ini ada sebuah gambar kakak-kakak, 1, 2, 3, 4 gambar. Gambar juga mencerminkan tentang apa yang diungkapkan dalam gambar ini. Ya, dari saya, dari kakak-kakak semua, nanti kepada tim kerja, siapa saja yang akan kakak-kakak ajak berkolaborasi terkait dengan rencana komunitas belajar yang akan kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing. Terus melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah kakak-kakak terkait dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tentu bidang-bidang yang memang mensupport terkait dengan komunitas belajar yang akan kakak-kakak lakukan. Dan terakhir itu menghasilkan ekosistem yang akhirnya kakak-kakak juga melahirkan ataupun berhasil melakukan perencanaan terkait dengan komunitas belajar yang kakak-kakak lakukan. Ini ya kakak-kakak terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah. Oke, baik Kak. Ini terkait dengan alasan dan tujuan membentuk KBS ya, ataupun komunitas belajar sekolah. Ada berapa? Oke, berarti ada 5 Kak ya. Yang pertama itu memberikan motivasi belajar. Nah, harus seperti ini ya Kak ya, beberapa alasan dan tujuan KBS harus merujuk kepada poin 5 ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan, komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ini ya kayak memberikan motivasi, terus memberikan kesempatan belajar. Jadi komunitas belajar yang akan kakak-kakak nanti implementasikan akan memberikan sebuah kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru dapat belajar dari hasil belajar dalam komunitas dan segera menerapkannya di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dengan adanya komunitas belajar. Guru dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Ini yang terkait poin kesempatan belajar kakak-kakak. Terus yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Melalui komunitas belajar, harapannya guru dapat melatih keterampilan sosial mereka seperti berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan sejawatnya. Itu kan bukan hal yang mudah ya kakak-kakak. Hal ini dapat membantu guru dalam membina hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Ini alasan dan tujuan membentuk komunitas belajar yang keempat. Komunitas belajar dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Seperti itu ya, berarti harus merujuk kepada itu. Guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas ya kakak-kakak. Guru harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat dan harus senang pada belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran, mutakhir sesuai zaman, sesuai pengetahuan sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang terakhir, meminimalkan ketimpangan kompetensi. Artinya dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar guru. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antar guru sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, tidak tergantung kepada pendidikannya. Ada 3 ide besar dalam komunitas belajar, kakak-kakak semua. Yang pertama fokus pada pembelajaran, yang kedua membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama, yang ketiga berorientasi pada hasil peserta didik. Ya, berarti ini ada 3 ide besar dalam melaksanakan atau
mengimplementasikan komunitas belajar. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran, idenya. Apa itu idenya? Tujuan utama penyelenggaraan satuan pengajaran adalah memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Bukan sekedar belajar, tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar sampai tingkat keberhasilan tertinggi. Pencapaian tertinggi dari kemampuan peserta didik adalah sesuatu yang harus dikejar. Maka guru terikat untuk terus belajar. Sangat penting agar guru dalam satuan pengajaran bersama-sama menciptakan struktur pembelajaran yang melekat sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Ini untuk ide yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Yang pertama, maksud dari membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama yaitu kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya. Kemitraan ini diciptakan untuk memberikan suasana belajar bersama di mana ada rasa saling ketergantungan serta pengakuan bahwa belajar dan keberhasilan peserta didik adalah tanggung jawab semua guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dan bertanggung jawab kepada semua peserta didik di unit pengajaran. Yang ketiga, untuk ide besar KBS, yaitu berorientasi kepada hasil belajar peserta didik. Guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa hasil penilaian peserta didik yang dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di masyarakat. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat diamati dengan membandingkan bukti berupa hasil penelitian peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan intervensi kakak-kakak. Oke. Ya baik kakak-kakak, ini siklus komunitas belajar. Jadi ada 4 siklus dalam komunitas belajar. Refleksi awal, siklus yang pertama. Yang kedua itu perencanaan. Yang ketiga itu implementasi dan terakhir. Yang keempat evaluasi ya kakak-kakak. Oke. Ya baik kakak-kakak, kita lanjut. Pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dalam mendukung ketercapaian pembelajaran bersama untuk diperlukan adanya kolaborasi. Adapun alasan mengapa setiap elemen yang ada di sekolah harus berkolaborasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Oke, kakak-kakak, ini pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ini pentingnya hubungan KBS ataupun komunitas belajar terhadap keberpihakan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK ya, kakak-kakak. Kompetensi guru PJOK dapat diasah dan dikuatkan melalui KBS. Komunitas belajar dalam sekolah ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolahnya termasuk kepala sekolah di dalamnya. Pembentukan KBS akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila anggota KBS tersebut dapat merumuskan 4 pilar yang terdiri. Yang pertama itu 1 misi bersama, yang kedua adalah visi, yang ketiga nilai, dan terakhir adalah tujuan. Nah ini ya kakak-kakak terkait dengan penerapan komunitas belajar. Ada 5.
Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang keempat, berbagi praktik baik. Yang kelima, kondisi mendukung atau struktur dan hubungan. Oke. Oke, baik ya, kakak-kakak, kita lanjut. Ini ada pertanyaan pemandu terkait dengan komunitas belajar kepada kakak-kakak semua ya selama 15 menit. Oke, saya di sini diajak untuk menjawab pertanyaan pemandu yang akan dijawab melalui Figma dan tulisan nama kakak-kakak semua. Oke, biasanya di Jamboard ya, ini kita coba di Figma. Coba. Coba Kak, bisa masuk Figma nggak Kak? Nah, ini. Nah ini Kak, coba bisa nggak diklik? Kak Rahmat bisa nggak Kak Rahmat? Baru diklik Kak. Belum masuk. Siap, siap. Sudah masuk Kak? Sudah. Sudah. Siap, siap, siap. Oke, baik Kak. Kakak-kakak bisa coba untuk menjawab pertanyaan di Jamboard ya. Di sini ada, kita coba ini ya. Kita coba ganti dulu. Nah. Oke, di sini ada yang sticky note Kak. Di sini ada sticky note, cara menjawabnya. Terus diklik, kakak-kakak seperti di Jamboard seperti biasanya, mau pilih yang mana, misal saya pilih yang kuning, diambil, diklik lagi, pindahkan ke sini. Oke, setelah seperti ini bisa di ini Kak, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, terus diklik lagi ke sticky note-nya, boleh kakak-kakak tulis dari pertanyaan pemantik yang ada di atas. Bisa Kak? Note-nya yang mana? Sticky note-nya ada nggak Kak Yusuf di yang sebelah sini? Yang ini. Nah, ini Kak. Yang sebelah kiri atau kanan? Yang sebelah tengah Kak Yusuf.
Nah, yang sini. Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Oh, tidak ada ya. Sama tidak ada. Aduh. Tapi yang kuning itu kakak-kakak bisa nulis nggak di situ ketika diklik? Coba Yang ditulis. kuning. Oke, kalau gitu kita coba untuk ini ya Kak ya, kita coba untuk di kolom chat aja deh. Kalau misalkan di sini susah untuk kita coba. Jadi karena ada 5 pertanyaan, terus diberi waktu 15 menit. Jadi nanti setiap pertanyaan di kolom chat kakak-kakak menjawab satu pertanyaan 5 menit ya Kak ya. Satu pertanyaan berapa menit? 3 menit ya Kak ya. 3 menit, terus nanti lanjut ke pertanyaan yang kedua, sampai nanti ke pertanyaan yang kelima ya Kak ya. Soalnya takut di Figma kita coba memaksakan malah nggak ini ya Kak ya. Oke deh. Oke baik Kak, boleh mulai dijawab terkait dengan pertanyaan nomor pertama di kolom chat. Apa nama KBS yang sudah ada di sekolah kakak-kakak semua? Boleh dijawab Kak di kolom chat Kak. Di Figma tuh bisa Kak sebenarnya, cuma harus login dulu kitanya ke akun Google. Iya ya Kak ya, betul ya. Harus login Figma ya. Ya, Kayaknya itu juga tadi saya nyoba bisa barusan. ya ya. Itu pilihnya pilih apa Pak Adam? Software development, product management, marketing, use research, design, student, educator, atau order. Itu mah bebas Pak, gimana kakak pilih apa aja kebutuhannya untuk kakak ya. Jadinya gimana Baiklah, Kak? Kak. Di kolom chat atau gimana? Di kolom chat aja deh, karena kalau misalkan masuk ke Figma nanti ada juga yang belum buat, nanti malah molor lagi Kak. Ada Ya, pertimbangannya waktu dalam pengerjaan. Siap. siap. Oke. Kakak-kakak, kalaupun seandainya kakak-kakak belum ada kombel, jadi diibaratkan kakak-kakak sekarang mau membuat kombel gitu, belum ada kombel. Makanya ada program PKGPJOK di di poin komunitas belajar. Mungkin salah satunya kakak-kakak mudah-mudahan jadi penggerak di sekolahnya masing-masing Kak gitu. Kak Niki ya, seperti itu ya Kak Niki ya.
siap, siap. Oke, Kaniki, Karahmat, Kadam, S2 Cendekia Muda. Terus keranjang komunitas belajar yang sudah ada namanya Kombal Semantrak. Keren. Kayudi komunitas belajar SMPN 1 Kalapanunggal. Kasamtoto, Samtoto. Nama kombelnya Kasamtoto, Samtoto. Pencet ya Kasam ya. Kak Yusuf, Kombel Serasi, SDN Bojong Longok. Kasam KBS SDN 2 Kalapanunggal. Kaniki Kombel SDN Cikupa. Pakai ceria Kaniki, pakai ceria kayak tuh pakai semangat. Kombel SDN Cikupa 2 ceria gitu. Karena maruyung kene soal agak di Cikupa. Oke lanjut, belum yang lain belum mengisi nih, belum di kolom chat nih. Kumarge tanggal Oktober mah nugi ke 40 jadi maruyung gak gitu. Oh gitu ya, siap. Karahmat Kombel SMPN 2 ke Bandungan. Kita kuat bersama KKBS. Bagus kan nih namanya nih. Kita kuat bersama ke Bandungan, kita kuat bersama KKB. Kombel SMP 2 ke Bandungan, KKB. Karahmat. Ya, kita next ke pertanyaan yang kedua. Kakak Kak Agus, KBS SDN Cisasi. Terus Kasunan, Kombel Pejuang Pendidik SDN Ciburial. Wih, ini namanya sudah serem Kasunan. Pejuang Pendidik ya, Kombel Pejuang Pendidik SDN Ciburial. Kasupiandi, Kombel SD Pasir Ua, oke banget. Kombel Semarak. Semarak itu apa kan Neng? Gimana kan Neng? Kombel Semarak. SMA Negeri 1 Nagrag. Iyanya. Semarak mah seperti SMA Negeri 1 Nagrag kan Neng? Coba kan Neng yang ngisi gimana kan Neng? Maksudnya Kombel Semarak. Sekian dan terima kasih. Kapirman Kompas Komunitas Belajar Semankab. Wih, mantap ini Kompas. Oke, kakak-kakak yang kedua, apakah fase KBS Bapak Ibu berada pada fase inisiasi, implementasi atau keberlanjutan? Boleh di ini Kak, ditulis di kolom chat. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
Kak Yudi implementasi, terus Kak Anjang masih pada tahap implementasi, Kak Niki keberlanjutan. Oh, Kak Niki keren nih keberlanjutan nih. Kak Adam implementasi, Kak Yusuf implementasi. Yang lainnya masih belum ya? Moderasinya. Coba lihat dulu sebentar, Kak. Siap, Kak Yudi? Izin bertanya Kak ya, yang dimaksud dengan inisiasi, implementasi sama keberlanjutan itu maksudnya kalau keberlanjutan itu sedang berjalan, aktif atau seperti apa Kak? Oke, Kak Yudi ini, nah nanti di sini ya, Kak Yudi, terkait dengan Siap. yang ini ya. Siap. Oke. Makasih Kak. Siap, siap Kak Yudi. Oke, kita lanjut ya, Kak Yud. Implementasi Kak Andreas. Terus yang lainnya belum ya? Kasam Toto tahap implementasi. Oke, hampir rata-rata ke implementasi ya Kak ya. Cuma Kafka Niki keberlanjutan nih, cuma Kak Niki keberlanjutan. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga Kak. Apa saja kegiatan yang dirancang dalam program komunitas belajar? Nah, boleh Kak. Di ini dulu Kak. Boleh diklik yang panjang Kak. Kalau sudah ada gambaran terkait dengan kegiatannya, baru Kak boleh diklik Kak. Jadi saya bacanya enak Kak. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program komunitas belajar?
Kak Yudi, untuk pertanyaan nomor ketiga, itu berbagi praktik baik SMPN 1 Kalapanunggal bergema. Salah satunya dengan berbagi praktik baik bagaimana cara membuat modul ajar dengan menggunakan AL. AL apa ini Kak Yud? Itu maksudnya AI, Kak. Oh, AI gitu ya. AI ya. Oh, oke. Siap Kak Yud, siap. Oke, teman-teman yang lain barangkali. Kak Adam. Untuk Kak Adam, yaitu salah satunya berbagi praktik baik membuat aksi nyata di PMM dan merancang pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan semangat belajar. Bagus nih Kak Adam nih. Kayu juga bagus nih. Kaniki itu merancang pembelajaran yang berbasis proyek, mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan, merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kasamtoto, pengembangan diri guru, pelatihan pemantapan teknologi dalam pembelajaran, berdiskusi kolaboratif, diskusi antar guru, berbagi praktik dan memecahkan masalah pada pembelajaran, peningkatkan kualitas pembelajaran, menyusun materi pembelajaran yang relevan, menarik dan bermakna. Bagus ini Kasam. Kalau tadi dikaitkan dengan kaidah-kaidah KBS, itu sudah pada masuk nih, lumayan nih. Prosesnya dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Oke, Kak Firman. Oh, ini Kak Ujang. Kak Firman itu sosialisasi, diskusi, hasil dari kegiatan guru yang telah mengikuti kegiatan pembahasannya seperti berbagi praktik baik, dilanjut ya kakak-kakak. Yang selanjutnya itu Kanjang AI. Program yang pertama itu diskusi dan sharing terkait dengan pembahasan materi pelajaran, mengupas tuntas materi PJOK yang sulit, mencari pendekatan baru dan berbagi pengalaman mengajar. Pertukaran praktik baik, guru-guru saling berbagi praktik baik dalam pembelajaran PJOK seperti penggunaan media pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran aktif atau penilaian yang otentik. Studi kasus, menganalisis kasus-kasus nyata yang terjadi di kelas dan mencari solusi bersama. Terus Kak Supiandi, diskusi terkait dengan diskusi tematik. Guru berkumpul untuk membahas topik-topik tertentu
dalam pembelajaran seperti penggunaan teknologi. Oke, baik Kak. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat yang belum boleh nanti sambil apa namanya diketik di kolom chat, ditulis seperti teman-teman yang lainnya 3 titik seperti itu ya Kak ya, biar terekam begitu ya, karena memang di kolom chat ini juga terekam Kak. Kolom chat terekam terkait dengan hasil tatap maya kita pada malam hari ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada bukti chat terkait dengan apa namanya kakak-kakak menjawab pertanyaan pemandu KBS. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 kakak-kakak. Jelaskan latar belakang, tujuan, dan gambaran singkat bentuk kegiatan yang akan kakak-kakak lakukan terkait dengan komunitas belajar. Boleh Kak di kolom chat dituliskan. Nah. Oke, Kak Agus. Oke, Kak, Kak Agus boleh dilanjut ke yang ke nomor keempat, Kak Agus. Mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga. Terus meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetisi sehat, mengintegrasikan nilai-nilai kegiatan olahraga. Kaneng merancang pembelajaran berbasis proyek, berbagi praktik baik, pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk siswa kelas 6. Hanya siswa kelas 6 aja ini Kaneng ya, lebih fokusnya ya. Andias, workshop sekolah mengundang narasumber dari luar untuk memberikan pelatihan atau workshop terkait materi pelajaran tertentu. Arahnya diskusi bersama terkait studi kasus penggunaan siswa yang terjadi di sekolah, perencanaan kegiatan K5. Yang Kak Yusuf diskusi membahas tentang peningkatan kompetensi guru bersama-sama mengerjakan proyek dan pemecahan kasus. Oke, baik, bagus-bagus semuanya ini. Boleh Kak, lanjut ke nomor keempat Kak.
Oke, yang Kak Adam sudah ada. Latar belakangnya kurangnya semangat belajar, kolaborasi, dan kecenderungan menunggu arahan menjadi faktor internal yang menghambat keaktifan komunitas belajar. Untuk tujuannya mengembangkan keterampilan motorik siswa, meningkatkan pemahaman siswa terkait pentingnya kebugaran dan kesehatan, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam aktivitas jasmani. Terus gambaran singkatnya pembiasaan Jumat sehat dan latihan pagi. Oke, Kak Adam sudah ini ya. Sudah mulai mengerucut ya Kak Adam ya. Kak Andreas, latar belakangnya membantu guru dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan standar kompetensi. Tujuannya meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran. Gambaran singkatnya praktik membuat RPP, analisis kurikulum, atau pengembangan modul pembelajaran. Oke, Kak Andreas juga luar biasa, Kak Adam juga luar biasa. Kak Yudi. Kak Firman dulu. Kak Firman, yang menjadi latar belakang KBS ini yaitu untuk berbagi ilmu untuk saling memotivasi dalam pembelajaran. Dalam hal yang baiknya bisa diimplementasikan dalam kegiatan KBM yang akan dilaksanakan guru-guru, dan yang saya akan lakukan yaitu selalu sharing dengan guru-guru supaya dapat saling memotivasi. Oke, Kak Yudi, sebagai wadah melaksanakan pembelajaran dalam sekolah dan lintas sekolah untuk guru di SMPN 1 Kalapanunggal. Untuk terus belajar dan belajar sepanjang hayat dalam rangka mencari beberapa metode pembelajaran yang tepat dengan cara berdiskusi dengan rekan guru yang lain. Di sekolah kami sudah berjalan dengan melakukan berbagi praktik baik dalam setiap semester, minimal sebanyak 3 kali. Berarti sudah ada ya Kak Yudi ya. Kak Yudi tadi dari teman-teman di SMA Parakan Salak pun sudah ada kayaknya. SMA Kalapanunggal juga sudah ada. Kabandungan, SMA 1 Kabandungan. SMP 1 Kalapanunggal. Oke, ini Kasam. Latar belakangnya yaitu kurangnya minat membaca. Tujuannya peningkatan minat baca siswa. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain lomba membaca dan bedah buku. Oke, ini Kak Anjang. Latar belakang masih kurangnya referensi, cara atau inspirasi dalam mengajar, terutama dalam mengkondisikan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk lebih memperkaya cara mengkondisikan peserta didik dalam pembelajaran. Yang nantinya akan menjadi referensi dan bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam pembelajaran PJOK. Kaniki, latar belakangnya adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh tenaga pendidik dan kurang semangatnya belajar. Ini ya Kak ya yang melatar belakanginya. Tujuannya memudahkan komunikasi antar guru, menemukan solusi dari semua permasalahan di kelas. Gambaran singkatnya, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Bentuk kegiatannya pembiasaan senam setiap hari Sabtu dan kegiatan ekstrakurikuler. Oke, Kang Niki. Ini
Berarti setelah Oke, Kak Yusuf. Kak Yusuf, latar belakangnya masih banyak guru yang kurang menguasai teknologi. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Gambaran singkatnya, peserta didik akan lebih antusias dalam proses pembelajaran dan tidak merasa bosan dengan gaya mengajar guru tersebut. Mantap nih Kak Yusuf. Kak Rahmat, latar belakang ya Kak Rahmat ya. Latar belakang menyamakan pemahaman dan penerapan dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tujuannya menciptakan pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Gambaran singkatnya, pembendaharaan metode dan strategi belajar yang belum bervariatif sehingga kejenuhan terhadap siswa. Oke. Kak Supiandi, latar belakangnya dalam konteks pendidikan yang terus berkembang, kita perlu memiliki wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. KBS hadir bagi guru untuk saling belajar, tumbuh, dan mengembangkan praktik terbaik dalam proses pembelajaran. Tujuannya meningkatkan kompetensi guru, memperkaya praktik pembelajaran kegiatan yang dilakukan. Diskusi tematik, implementasi pembelajaran daring. Dalam diskusi ini guru berbagi pengalaman. Oke. Berarti sudah dilakukan ya Kak Supiandi ya? Dalam metode daring. Kak Agus, latar belakangnya kurangnya semangat belajar, kolaborasi, dan kecenderungan menunggu arahan menjadi faktor internal yang menghambat keaktifan komunitas belajar. Tujuannya mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan, mengintegrasikan nilai-nilai kegiatan olahraga. Oke baik Kak, langsung saja ke poin yang kelima. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Oke, boleh Kak yang sudah. Oke, Kak Yudi kayaknya sudah siap menjawab pertanyaan nomor 5 nih. Kegiatan KBS sudah masuk dalam program kurikulum di sekolah dan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali setelah selesai kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga guru bisa konsentrasi dalam mengikuti kegiatan KBS. Kak Andrea 1 kali setiap semester. Oke. Yang lainnya belum ya?
Kak Yusuf sebulan sekali. Nah, kalau Kak Yusuf sebulan sekali, lumayan Kak Yusuf kalau sebulan sekali. Kak Yudi nih, Kak Yudi itu 2 bulan sekali. Kak Andreas 1 semester sekali, Kak Andreas. 3 bulan sekali, Kak Firman 3 bulan sekali. Oke. Kak Adam awal semester ganjil tahun pelajaran 2024 setiap hari Jumat. Kak Adam ini maksudnya gimana Kak Adam? Awal semester ganjil, jadi cuma sekali gitu Kak Adam? Dalam 1 semester di hari Jumat gitu? Apa gimana Kak Adam? Coba Kak Adam, boleh. Ya, baik, Kak. Maksudnya, kegiatan yang dirancang, ini dimulainya dari awal semester ganjil tahun ajaran ini dan dilaksanakan setiap hari Jumat pagi, Kak. Jadi enggak sekali, jadi setiap hari Jumat dilaksanakan itu. Oh, gimana Kak Adam? Setiap hari Jumat, eh, apakah banyak, maksudnya kalau setiap Jumat berarti artinya 1 minggu sekali Kak Adam ya? Betul, Kak. 1 minggu sekali. Lumayan padat ya. Ya, tapi durasinya sebentar, Kak. Oke, baik ya Kak. Dilanjut. Kak Adam, Kak Rahmat setiap 3 bulan sekali menjelang UTS. Kak Samtoto 3 bulan sekali. Kak Anjang disesuaikan dengan jumlah anggota Kombel. Kalau anggota Kombel ada 20, berarti ada 20 kali pemaparan berbagi praktik baik dan waktunya disesuaikan pada 1 semester. Oke, berarti semuanya melaksanakan praktik baik ya Kak Anjang ya, termasuk Kak Anjang mungkin ya nanti. Betul, seperti itu. Karena kan perannya berbeda-beda, ada yang jadi moderator, ada yang jadi pemateri, ada yang jadi apalagi gitu. Jadi dibagi-bagi semuanya seperti itu. Bagus berarti ya Kak Anjang sudah ini ya. Sudah Ya. ini Kanjang sudah terdaftar di PMM Kanjang. Sudah. Oh. Jadi memang tuntutan dari PMM itu kayak gitu. Oke, sip. Kak Agus 3 bulan sekali. Kak Niki kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Oke deh, untuk pertanyaan pemantik ini sepertinya lumayan cukup ya Kak. Saya sudah bisa menggarisbawahi mana yang sudah ada di sekolahnya terkait dengan Kombel, ada yang belum, ya ada yang memang baru mau ya, mudah-mudahan yang belum ketika ada modul ini kakak-kakak malah bisa membuat komunitas belajar di sekolahnya Kak ya. Oke, ini Kak, saya mengajak kakak-kakak menganalisis fase perkembangan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak semua. Ya, nanti saya akan memilih 6 ataupun 5 lah, kalau nggak 5, 6 gitu ya. Dari jawaban kakak-kakak yang memang sepertinya seru deh untuk dielaborasi ataupun diceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Boleh Kak? Boleh ditulis di kolom chat fase perkembangan apa yang ada di sekolahnya kakak-kakak masing-masing. Apakah fase inisiasi, implementasi, atau berkelanjutan. Nah, boleh Kak. Ini sebenarnya jawabannya sama ke yang nomor 2 ya Kak ya.
Tapi boleh deh untuk di ini lagi di apa? Dituliskan lagi, Kak. Biar terekam kolom chatnya. Oke deh, kakak-kakak, kayaknya ini ya, kita lihat di jawaban yang nomor kedua aja deh. Oke baik, Kak Yudi boleh jadi volunteer untuk menceritakan bagaimana kondisi fase perkembangan komunitas belajar di kan Kak Yudi ya, boleh Kak Yudi. Siap Kak, terima kasih waktunya. Tapi mohon maaf off cam Kak ya, karena nggak tahu kendala apa ini. Lanjut, Pak Yudi lanjut. Ya, siap. SMP Negeri 1 Kalapanunggal KBS sudah berjalan atau bisa dikatakan dari fase implementasi menuju fase berkelanjutan. Kenapa saya menyimpulkan hal seperti itu? Karena memang sudah terasa dan juga banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh ya. Salah satu contoh ketika pertama kali melakukan praktik baik dengan tema buat belajar dengan menggunakan AI ya, karena mungkin ada beberapa AI yang digunakan pada saat praktik baik, ada Gemini, kemudian ada Cobol dan sebagainya. Ternyata untuk guru lihat dan juga kalau saya perhatikan hampir 60% itu belum memahami apa itu manfaat dari air tersebut. Setelah diketahui dari praktik baik tersebut, mereka sangat antusias sekali untuk belajar bagaimana cara membuat belajar, kemudian bagaimana cara memberikan materi pembelajaran supaya menarik terhadap siswa dan harus seperti apa bentuk pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian juga kemarin bekerja sama dengan kurikulum pada kalau nggak salah itu sekitar 3 atau 4 bulan ke belakang ya, kami mencoba membuat kompel itu. Ternyata ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah kita sebagai guru di sekolah tersebut harus mempunyai sertifikat ahli nyata yang memang sudah divalidasi oleh PMM ya, baru kita bisa membuat kelompok itu yang bisa kita. Oke Kak Yud. Ya. Oke Kak Yud, tadi terima kasih ya sudah menjelaskan terkait dengan komunitas belajar ataupun fase perkembangan komunitas belajar di SMPN 1 Kalapanunggal ya Kak Yud ya. Ya siap Kak. Biasa Kak Yud ya, tadi apa yang disampaikan itu cukup menarik Kak Yud. Terus juga mungkin bisa nanti diceritakan bagaimana pertama membuat komunitas belajar, terus bagaimana strategi-strategi itu sehingga komunitas belajar memang bisa berdampak
kepada apa ya, proses pembelajaran peserta didik begitu ya Kak ya. Ya. Walaupun pengembangan kompetensi guru, tapi muaranya tetap kepada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Oke, terima kasih Kak Yud. Kakak-kakak boleh beri reaction untuk Kak Yudi. Oke, coba Kak Anjang, ini Kak Anjang kayaknya semangat banget terkait dengan komunitas belajar. Boleh Kak Anjang? Kak Anjang bercerita Kak Anjang. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Hampir sama dengan Pak Yudi, tapi kayaknya kalau yang di Kombal saya di Kombal Semanpak Keren ini dari fase implementasi memang ini kan dari awal kita sudah di semester ganjil ya. Ini sudah berjalan sekitar 2 semester berarti kalau tidak salah. Karena kita mulai sekarang kan semester ganjil ya. Dari semester genap yang tahun kemarin itu sudah dilaksanakan secara rutin karena memang sudah menjadi anggotaan di PMN. Jadi memang harus dilakukan, kita harus mengisi PMM tersebut. Ya, sudah rutin. Terus kemudian dilanjutkan juga dengan semester yang sekarang itu otomatis kalau implementasi pasti sudah tercapai gitu. Nah, untuk yang berkelanjutannya kita sekarang baru minggu kemarin itu menyelesaikan observasi kelas. Observasi kelas yang sedang masih berjalan mungkin sekarang juga, tapi kehambat oleh P5, kegiatan P5. Jadi untuk ada beberapa pembelajaran atau guru mata pelajaran yang observasinya diundur, yaitu termasuk saya gitu ya, belum sempat diobservasi. Nah, observasi ini kan ini adalah tindak lanjut atau fase berkelanjutannya dari tugas dari PMM itu gitu. Dia harus ada observasi kelas. Kalau dulu kan namanya itu bukan observasi kelas, tapi supervisi katanya, supervisi guru. Tapi sekarang kalau di PMM itu lebih lebih dikerucutkan lagi mungkin, atau lebih karena penilaiannya juga kalau di PMM itu kalau observasi kan hanya melihat tidak rumit lah penilaiannya gitu. Tidak rumit, tidak terlalu rumit penilaiannya. Yang menilai juga hanya checklist saja. Di situ ada poin-poin yang memang harus ada gitu pada saat pembelajaran ya, termasuk di RPP atau di modul ajarnya. Seperti itu mungkin. Jadi bisa disebutkan kalau tadi saya menangkapnya kalau implementasi ya, kita baru mensosialisasikan kan, kemudian berbagi praktik baik saja. Nah, setelah saya baca lagi, ternyata untuk yang berkelanjutan itu ya ada tindak lanjut seperti kalau yang saya tangkap sebagai observasi kelas itu. Jadi ya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik Kak Anjang. Kakak-kakak belum diberi reaction ini, Kak Yudi dan Kak Anjang. Ya Allah. Kenapa ini teh malam Jumat jadi rada melehoy kakak-kakak? Ada sesuatu mungkin Kak. Oke, lanjut ya Kak ya. Lumayan masih
sebentar lagi lah, mudah-mudahan. Masih 60 menit Kak. Kita berarti kalau 3 JP itu 130 menit kalau nggak salah ya, 135-an lah. Oke, satu lagi barangkali coba saya pengen dengar Kak Niki. Nah, Kak Niki soalnya ini beda sendiri nih. Kak Niki keberlanjutan jawabannya. Boleh Kak Niki diceritakan Kak Niki? Oke Kak, terima kasih. Jadi pertama mungkin ya awal saya mengisi keberlanjutan, sebenarnya saya pernah tanya dulu kan, maaf ke Pasil pamita acan aya kumbal di sekolah kumaha gitu. Ya. Nah, seperti itu udah dikira saya gitu. Inisiasi, implementasi, keberlanjutan itu sama saja. Oke. Keberlanjutan. Oh iya Kak. Ya. Berarti Kak Niki mah lebih ke inisiasi ya Kak Niki ya, baru ada inisiasi dari Kak Niki betul Kak. Untuk membuat komunitas belajar. Oke Kak Niki. Jadi intinya di sekolah mungkin di sekolah saya mengajar itu belum ada. Sempat sebenarnya ada obrolan untuk membuat kombal dengan kepala sekolah. Kemarin malah sempat udah masuk PMM, segala macamnya udah ditempuh. Mungkin sampai saat ini belum muncul Kak di PMM itu komunitas belajarnya. Seperti itu Kak. Iya siap Kak Niki ya. Oke Kak Niki, kita doakanlah mudah-mudahan perjuangan Kak Niki membuahkan hasil Kak Niki ya. Mudah-mudahan apalagi setelah sekarang terkait dengan materi banyak kan ya. Oh bagaimana sih harus membuat kombel dan lain sebagainya sudah mulai tercerahkan. Nah, bisa Kak Niki bisa sharing sama Kak Yudi, Kak Enjang, mungkin teman-teman yang lain yang sudah aktif gitu ya komunitas belajarnya. Oke, Kak Niki luar biasa. Siap. Oke. Ini Kak terkait dengan fase perkembangan sekolah. Nah, ini masuknya ke dalam inisiasi, ini implementasi, ini keberlanjutan. Ini terkait dengan kepemimpinan bersama yang saling mendukung, nilai dan visi bersama, pembelajaran dan praktik baik secara kolektif, berbagi praktik baik yang dilakukan masing-masing, kondisi struktur yang mendukung, kondisi hubungan yang mendukung atau kondusif. Nah ini Kak, ini kira-kira sekolah Kakak itu sudah ada di tahapan mana gitu ya? Apakah di inisiasi, diimplementasi, di keberlanjutan. Kalau yang baru inisiasi, mudah-mudahan bisa ke implementasi. Kalau yang sudah ke implementasi, mudah-mudahan bisa keberlanjutan. Kalau sudah keberlanjutan, nanti bisa di-share-share deh ke kita seperti apa dan lain sebagainya. Boleh di-screenshot dulu Kak, barangkali ini butuh untuk kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Oke, kakak-kakak, nanti saya akan membuat 3 kelompok. Silakan nanti kakak-kakak berdiskusi memetakan aset atau modal yang dimiliki masing-masing sekolah kakak-kakak ya. Nanti di ruang di break room ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa menganalisis 7 aset modal yang dihubungkan dengan rencana program yang akan kakak-kakak buat nanti. Peserta A menganalisis peserta B ke C, C dan ke D. Jadi artinya dalam satu kelompok saling menganalisis. Terus ini juga masih pertanyaan terkait dengan apa saja inovasi yang telah kakak-kakak lakukan untuk lebih memperdayakan komunitas belajar sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kapan KBS Bapak Ibu dapat dikatakan sukses? Nah, ini berarti ini sebagai pemandunya ya, pemandu diskusinya. Oke.
Oke, baik kakak-kakak. Kak Adam boleh dibantu Kayud untuk di screenshot, dibagi di grup WhatsApp kita, Kayud. Oke. Ini sip Kayud. Yang ini Kayud, satu lagi Kayud. Sudah Kak? Ya. Sudah Kayud? Ya, siap sudah. Oke. 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 Berarti ini saya buat 3 kelompok dulu Kak ya. Oh, 3 kelompok. Oke Kak, boleh ke ruangannya masing-masing.